A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa heran atas kekalahan Dagolos. Sebenarnya kami sendiri juga heran kenapa Dagolos kalah melawan Muller. Namun perlu digarisbawahi, keheranan kami dengan apa yang disampaikan banyak pengamat itu beda. Esensi dari apa yang ada perlu kami jelaskan bahwa perumpamaan Dagolos melawan Muller itu hampir bisa kita analogikan sekutu bergabung dengan Rusia melawan KKB. Jadi Dagolos itu sekutu gabung sama Rusia, sedangkan Muller itu KKB. Terus kenapa kok Dagolos bisa kalah melawan Muller? Terus apa maksudnya analogi itu? Jadi gini, Dagolos itu terdiri dari 4 pihak atau 4 kelompok. Jadi 3-4. Pertama, terminal Dago. Kedua, kantor pos. Ketiga, Mina atau tergugat nomor 88. Keempat, ini kelompok yang kuat itu tadi, yang kami analogikan sebagai seolah-olah sekutu gabung sama Rusia. Kenapa kami bisa menilai gitu? Sepak terjangnya di belakangnya itu ada Iwan Suryadi, PT Komisaris PT Batu Nunggal. Nah, itu sebelumnya ikut serta terlibat. Jadi buktinya dia membeli tanah di Ismail Tanjung sebagai ketua RW Dagolos, namun sertifikat atas nama penjual bukan pembeli. Terus dia membeli tanah ke Didi Koswara. Setelah dibuatkan AJB, sertifikat terbit atas nama penjual bukan pembeli, yaitu Iwan Suryadi. Nah, itu kekuatannya. Ada Bob Nainggolan ketika itu, ya otomatis itu kan sekutunya. Jadi intinya banyak tim pengacara di Dagolos itu, bahkan juga berani ngelawan The Match, Gita Wirjawan. Ya, itu kekuatannya. Dan lagi didukung oleh oknum warga, oknum tokoh agama, oknum tokoh masyarakat, dan oknum aparatur negara. Nah, itu kita umpamakan kelompok yang keempat ini tadi ibaratkan Rusia gabung dengan sekutu. Jadi Muller itu ibaratkan KKB, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kok bisa Muller memenangkan? Nah, ini kita evaluasi lagi. Masalah pendataan. Diduga kuat yang melakukan pendataan itu bukan penggugat, tapi oknum tergugat kelompok keempat ini tadi. Contohnya, misalkan tergugat nomor 69 atas nama Udin S, tergugat 99 Udin S, tergugat 232 Cepi, tergugat 233 Cepi, tergugat 301 Udin S. Nah, ini semuanya Udin Sudenta. Cepi itu anaknya Udin Sudenta. Pertama, objeknya kami jelaskan ya. Sekarang dipakai sama Yani. Terus
99 itu objeknya kurang lebih tambal ban, itu di pagar terminal. Terus 232 itu dipakai sama ya anaknya Cepi, padahal anaknya Udin Sudinta ya di Cepi. 233 itu dipakai atau dioperkan ke Pak Dirman. Terus 301 itu digunakan warung kopi di Terminal Dago. Pertanyaannya, dari mana penggugat Muller CS tahu? Nah, dari sini inilah oknum tergugat lah yang membantu kekuatan penggugat. Itu lain daripada itu. Nah, itu dari segi sekutu, dari segi pembelaan pun tergugat itu paham riwayat tanah, tapi dibolak-balikan itu. Jadi pribumi masyarakat adat itu diabaikan. Jadi dia tahu mana pribumi, mana masyarakat adat. Tapi dikatakan Didi Koswara itu kelahiran Subang. Dan ini memang diskenariokan sebagai masyarakat adat tuan tanah. Itu. Terus masalah kesepakatan dengan Yayasan EMA. Yayasan EMA dikatakan dalam sidang tahun 67 atau 68. Padahal silakan cek online berkas Pemkot Kota Bandung bahwa itu tahun 1973. Itu pun isinya bertolak belakang. Jadi silakan cek. Jadi ini sebenarnya kalau jujur-jujuran itu tadi ibarat kelompok yang keempat tergugat yang kelompok terbesar ini itu analoginya itu kayak Rusia gabung dengan sekutu, sedangkan penggugat Muller PT Dago Intigraha itu ibaratkan KKB, ya jelas menang Dago los. Tapi kenapa kok kalah? Ya sepak bola gajah. Jadi motifnya itu supaya pihak luarlah yang menggusur gitu. Kalau pihak dalam yang menggusur kan ntar jadi masalah lagi. Nah, ini mohon pemerintah itu dibongkar ini habis-habisan. Ini bukan gugatan, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi jauh-jauhnya itu sebelumnya udah dikondisikan gitu. Jadi ini harus dibongkar ini teh. Kini atau nanti kita harus berjuang. Nah ini kami masyarakat Kampung Cirapuan banyak yang nggak digugat. Itu juga dirugikan. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu bingung diajak gabung gimana, disuruh ngebantu gimana, dia aja orang kuat, pihak yang kuat ngelawan pihak yang ecek-ecek gitu kalah, berarti sandiwara. Nah dari situ kita banyak dituding atau kelompok kita dituding provokator. Provokator gimana? Nggak masuk akal kalau kita dituding provokator. Dari 2007 itu juga kita ngingetin. Sebelumnya juga kita ngingetin. Masalah batas tanah itu. Kepada Lurah Dago 2007 juga kita ngingetin. Terus 2012 itu kita juga ngingetin Iwan Surjadi, baik itu tim Dago Los, Sep Makmun. Nah,
Terus kita juga ngingetin pihak-pihak lainnya. Tanggal 3 Maret 2004 kita ngingetin Blura. Terus sebelumnya kita ke Polda Jabar 26 Oktober 2024 kita juga ngingetin. Terus ke DPR, ke gubernur kita juga ngingetin, ngirim surat itu ngingetin. Jadi nggak masuk akal kita dituding provokator. Nggak ada provokator itu ngingetin banyak pihak. Biasanya provokator itu sepihak dengan suatu kelompok. Kita enggak, semuanya diingetin. Semuanya juga dijelasin duduk perkaranya kayak gimana. Ini tuh gini loh, ini loh gini loh. Ke BPN pusat juga kita datangin, kita ngingetin. Ke DPR pusat juga kita datangin, kita ngingetin, ini loh, gini loh duduk permasalahannya. Nah, dari sini juga tindak lanjutnya juga nggak akan jelas. Ngasih kemenangan ke Dagolos juga nggak jelas. Nggak jelasnya gimana, ini tanah siapa, pengelolanya gimana. Sekarang lapangan bola, kalau didukung ya sekarang menjadi tempat sampah terus. Jadi banyak kaki tangannya di lapangan bola. Nah ini juga di makam. Warga-warga nggak bisa jalan. Terus termasuknya ke masjid nggak akan bisa jalan. Kenapa? Semuanya dikuasai oleh jaringan kaki tangan ini. Nah dari situ. Jadi ini harus dibalikin ke riwayat yang benar. Jadi kita nggak ngingetin semua pihak. Jadi nggak masuk akal kalau kita atau kelompok kita dituding sebagai provokator, itu nggak masuk akal. Provokator itu biasanya itu pada satu pihak, nuding pihak yang ini. Sementara kita enggak, ini diingetin, itu diingetin, ini diingetin. Bahkan ke warga Dagolos, tokoh masyarakat Dagolos juga udah diingetin 2007 ini kasus pidana, udah diingetin. Gitu. Juga diingetin, suruh pihak-pihak yang ini klarifikasi. Gimana? Tapi nggak mau, malah ngelanjutin. Itu. Nah, ke koordinator Dagolos kemarin juga udah ngingetin waktu ke pertemuan sama Bu Lurah, ngingetin. Ini ada Bu Raminten gimana? Malahan kita teh ini udah dibaca belum berita acara putusan pengadilan negeri Bandung yang lengkap, bukan ringkasan. Kalau ringkasan mah nggak akan jelas. Jadi kalau udah pengadilan tinggi itu nggak jelas, harus putusan, harus pelajari dulu. Putusan pengadilan negeri Bandung tahun 2016 itu, putusannya keluarnya kan 2017. Baca yang lengkapnya, bukan yang ringkasannya. Ringkasannya mah nggak jelas. Kalau ringkasannya mah pihak-pihak siapanya aja itu nggak jelas. Berita acaranya gimana nggak jelas. Bu Raminten kayak gimana itu nggak ada. Tapi kalau yang lengkapnya ada. Itu ketahuan bahwa ini nggak mungkin. Itu nggak mungkin gugatan. Yang memungkinkan itu kolusi mafia tanah saling gugat. Gitu. Jadi kita dituding provokator. Sekali lagi, mana mungkin ada provokator ini diingetin, menteri diingetin, menteri HAM diingetin, Kemenhankam diingetin, menteri BPN diingetin. Bahkan warga-warga, ulama, kita berbeda pendapat dengan ulama. Ulama yang mana? Kita nggak ada perbedaan pendapat dengan ulama yang dulu. Ulama yang dulu menyatakan tanah masjid ini tanah Pak Bagio. Kita juga menyatakan demikian. Sebagaimana amanah Pak Slamet. Kita hanya melaporkan pemerintah bahwa ini tanahnya gini loh, ini tanahnya gini loh, ini tanahnya ini loh, batasnya ini loh. Kita hanya melaporkan apa yang kita ketahui.
Sedangkan kalau ada perbedaan ini, silakan laporkan gitu. Bahkan kita juga nggak berani. Oh ini haknya ini, enggak. Malahan kita lebih dulu melaporkan. Hampir kata seolah-olah nemu uang. Kita ambil, enggak. Jadi kita laporkan dulu keputusannya kayak gimana. Gitu. Sementara ini banyak oknum-oknum itu deh di mana-mana. Makanya kita lapor ke pusat. Gitu. Jadi kalau kita dituding provokator ini nggak masuk akal. Nggak ada provokator itu ngingetin pihak ini diingetin, pihak itu diingetin, pihak ini diingetin. Itu Joko Setiadi koordinator yang kemarin juga diingetin. Pak Zainal Abidin itu yang kemarin juga diingetin. Kita juga pernah ngingetin itu. Saudara Angga juga pernah diingetin sama kita. Diingetin. Juga udah dijelasin. Leluhur Dago Los itu sebenarnya si Jana. Nah, dia nggak paham. Sebenarnya sama. Si Jana itu saudaranya Abed. Tergugat nomor 274. Nah itu sama sebenarnya. Kalau benar-benar paham harusnya paham.